Berbicara latar belakang keluarga, saya dari keluarga yang kutip itu tidak mampu lah. Bahkan saya pernah ingat waktu kuliah itu saya makan sehari itu hanya 5.000 rupiah budgetnya. Nasi, kerupuk, sambal, itu aja. Selama 3 tahun 3 bulan. Saya pokoknya kuliah gak mau lama-lama. Saya mau buru-buru kerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya. Fortuner ini adalah cita-cita mobil saya, Mas. Saya sih komplain sering, badan kecil. Kok milih mobil yang besar? Saya bilang, badan boleh kecil, mimpi harus besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala aktivitasnya, dan di pandemi COVID-19 ini semoga teman-teman selalu tetap berkarya dan selalu tetap produktif. Di samping saya sudah ada satu unit Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo model terbaru 2021 yang hari ini rencana akan kita serah terima ke salah satu customer saya di Cikarang. Nah, semoga customernya nanti mau sharing pengalaman apa sih rahasia suksesnya bisa sukses di usia mudanya. Nah, sekarang saya sudah bersama langsung dengan pemilik dari Toyota New Fortuner TRD Sportivo yang baru saja kita serah terima hari ini. Boleh diperkenalkan diri, Mas? Oke, perkenalkan saya Anton. Saat ini memang saya bekerja di salah satu produsen alat kesehatan. Mas Anton ini saya sebenarnya sudah kenal cukup lama ya. Dan beliau ini saya tahu banget, dia masih muda. 1 tahun beda di atas saya, tapi secara kesuksesan dia jauh bagaikan langit dan bumi nih guys. Iya. Mantap. Bisa sesukses ini itu kerjanya apa sih, Mas? Sebenarnya saya tuh karyawan swasta saja. Jadi karyawan yang nekat gitu kan. Jadi saya saat ini masih bekerja di salah satu perusahaan swasta. Saya memang tadinya 10 tahun bekerja di salah satu komponen otomotif. Kemudian baru awal tahun 2020 saya bekerja di alat kesehatan yang kebetulan mensupport kebutuhan alat kesehatan dalam negeri. Dan kebetulan juga saya dipercaya oleh salah satu teman, dia kebetulan ingin bangun pabrik dan saya diminta untuk mengelola pabriknya untuk produksi kebutuhan COVID seperti masker, mopcap, dan APD. Kalau saya sendiri, saya bekerja untuk memproduksi kebutuhan instrumen-instrumen bedah untuk rumah sakit. Jadi sebagai pimpinan perusahaan yang baru di alat kesehatan ini ya? Betul, Mas Pras. Jadi produknya kayak masker, kayak APD gitu ya, Mas ya? Iya. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau mau butuh pesanan dalam jumlah banyak untuk kesehatan, nanti bisa hubungi atau bisa lihat link yang ada di bawah ya. Kalau nggak salah Mas Anton juga punya usaha ya, yang menurut saya cukup besar juga sih gitu.
Apa itu Mas, bisa diceritakan ke teman-teman juga itu mungkin usaha yang lainnya gitu? Ya, sebagai karyawan, kadang-kadang gaji karyawan tuh ya bisa dipatok lah. Apapun levelnya, gaji bisa dipatok. Tapi saya kebutuhannya banyak. Ngurusin keluarga utama, masih orang tua, segala macam. Nah, saya kira dari kebutuhan itu akhirnya awalnya terpaksa untuk memulai usaha. Nah, usaha saya yaitu cuci mobil online. Highly namanya, jadi cuci mobil yang mobile dari tempat ke tempat lain. Dan kita sudah menggunakan sistem kemitraan untuk pengembangan bisnis ini. Dan kebetulan juga yang usaha masker dan APD ini, teman saya memberikan sedikit saham perusahaannya untuk saya untuk dikelola. Jadi setidaknya dua usaha itu yang saat ini saya garap. Ya, saya modal kepercayaan dari teman-teman saya untuk mengelola investasi mereka supaya bisa berkembang lagi. Luar biasa sekali ya. Usia masih muda, 35 tahun, sudah pegang pabrik sendiri istilahnya, ya kan? Kemudian ada usaha sampingan lagi gitu kan. Jadi memang saya kalau bicara latar belakang keluarga, saya dari keluarga yang dalam tanda kutip itu tidak mampu lah. Waktu lulus SMA saya tidak langsung lulus kuliah, saya nyari beasiswa itu nggak pernah dapat mas. Karena apa? Karena saya juga bukan orang pinter. Nah, akhirnya saya dapat beasiswa orang tidak mampu. Karena saya berpikir bahwa untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya harus sekolah. Nah, akhirnya saya sekolah, tapi saya menggunakan beasiswa orang tidak mampu. Sambil sekolah, saya ngajar. Saya pernah jadi sales seperti Mas Pras di salah satu dealer Toyota juga mas. Gitu. Nah, saya melatih diri saya karena saya memang tidak punya pemasukan. Saya mengandalkan kuliah itu dengan pendapatan saya sendiri, dan saya mungkin mahasiswa yang tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai printer, dan tidak punya tempat tinggal saat kuliah. Dan saya berpikir bahwa saya harus sukses dan saya harus maju, karena kalau saya sukses dan maju, saya bisa mengangkat orang tua saya. Karena waktu zaman kuliah tuh saya nyekolahkan adik saya masih SMA, orang tua saya dua-duanya sakit. Nah, saya harus membiayai mereka berdua. Nah, ini beban akhirnya memacu saya untuk bisa bertahan, survive dalam kondisi yang ada. Nah, akhirnya ya saya kerja, saya usaha, jatuh bangun, saya coba semua. Dan akhirnya ya sekarang ya buahnya ada. Ya itu tadi proses panjang sih mas. Jadi memang harus bertahan dalam situasi yang berat. Bahkan saya pernah ingat waktu kuliah itu saya makan sehari itu hanya 5.000 rupiah budgetnya. Nasi, kerupuk, sambal, udah itu aja selama 3 tahun 3 bulan. Saya pokoknya kuliah gak mau lama-lama. Saya mau buru-buru kerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya. Dan saya akhirnya ya berkarir, bekerja optimal. Ya akhirnya ya saat ini ya dipercayalah sama owner untuk mengelola perusahaannya. Masih muda sudah sukses, kuncinya apa sih mas rahasianya bisa sukses di usia muda ini? Oke mas, jadi kalau menurut saya sih dibilang sukses ya belum lah, masih proses panjang. Tapi saya selalu berpikir bahwa apa yang saya pikirkan itu harus saya capai. Ya kadang-kadang kan orang, wah saya nggak punya apa-apa nih, modal nggak punya, semua nggak punya. Tapi saya selalu menggunakan apa yang saya miliki dalam diri saya, itulah yang modal terbesar dalam hidup saya. Jadi saya selalu latih skill saya selalu upgrade kemampuan saya selalu melatih diri saya, memacu diri saya untuk menghadapi masalah-masalah berat. Jadi saya tidak takut tuh dengan masalah. Saya selalu ketika ada masalah cari solusinya. Masalah solusinya. Nah, di situ ya akhirnya saya merasa bahwa itu dilatih untuk untuk berkembang. Dan saya selalu punya namanya dream capture. Artinya saya selalu punya target nih. Target itu jelas dan clear. Tidak boleh target saya sukses, enggak. Saya selalu punya target nih. Saya mau punya mobil A, saya punya mobil B, saya pengen punya rumah di perumahan A, perumahan B, clear dan jelas. Jadi itu memacu saya untuk terus mencapai target itu. Jadi enggak mengejar ya. Jadi wah, gimana cara saya dapat target itu? Jadi ada ukurannya gitu ya, Mas? Iya, jadi kadang-kadang kan saya pengen apa? Pengen sukses. Suksesnya apa? Kalau saya
capai target. Saya pengen punya mobil A, pengen mobil B, punya rumah A, punya rumah B, pengen punya perusahaan A, pengen punya penghasilan segini. Itu saya targetkan clear di otak saya. Bahkan waktu saya zaman ngekos, itu Pernah ngekos? pernah mas. Saya ngekos 3 tahun. Itu di kamar saya tempelin tuh rumah mobil di kamar saya. Jadi ketika bangun, wah, itu mimpi saya. Jadi harus saya semangat. Nah, saya selalu itu menjadi memacu diri saya untuk berkembang. Dan kedua adalah saya hidup susah. Dulu susah sekali. Saya nggak mau keluarga saya, anak-anak saya itu susah seperti bapaknya. Nah, biarlah mereka mencapai mimpi, jangan seperti bapaknya yang harus terseok-seok. Itu sih Mas Pras. Mas Anton, buat teman-teman yang nonton video ini, terutama anak-anak muda yang baru lulus atau yang nyari kerja atau yang ingin mencapai sukses, mungkin ingin mengikuti jejak Mas Anton ini, kira-kira ada tips atau saran-saran khusus nggak nih biar bisa diikuti nih sama teman-teman nih? Kalau saran saya satu, teruslah bermimpi, karena mimpi itu kan gratis ya, nggak ada kita mimpi harus bayar. Mimpi setinggi-tingginya dan berjuang sekeras-kerasnya untuk mencapai mimpi itu. Kalau kita punya mimpi besar, semangat yang kuat, ya, dan doa tentunya, itu pasti kita akan bisa. Entah kapan, percayalah. Kalau kita mimpi, usaha dan doa, kita akan mencapai apa yang kita inginkan dan kita ingin capai. Jadi masih muda harus punya bermimpi tinggi sekali. Jangan takut bermimpi dan melihat kelemahan. Lihatlah sisi positif dalam diri kita. Itu saja Mas Pras. Terima kasih sudah sharing begitu banyak buat kita semua untuk bisa mengikuti jejak dari Mas Anton supaya lebih sukses lagi. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang ingin tahu kenapa nih Mas pilihannya itu Toyota Fortuner gitu Mas. Oh iya. Mungkin bisa di sharing buat pertimbangan teman-teman yang ingin cari mobil juga gitu di luar sana gitu. Ya, pertama Fortuner ini adalah cita-cita mobil saya Mas. Jadi saya pengen, kayaknya pakai Fortuner itu keren dan gagah. Karena mobilnya besar kan. Saya sih komplain sering, badan kecil, kok milih mobil yang besar? Saya bilang, badan boleh kecil, mimpi harus besar. Nah itu, jadi Fortuner ini salah satu dream capture saya yang akhirnya bisa saya capai. Akhirnya saya milih untuk Fortuner untuk kendaraan operasional saya. Apalagi saya perjalanan jauh tiap hari, Cikarang, Tangerang, Jakarta tiap hari, dan saya butuh kendaraan yang nyaman, enak untuk digunakan. Dan saya melihat Fortuner ini begitu lihat faceliftnya kemarin berubah, wah tampangnya lebih gahar, lebih maco, lebih keren lah pokoknya. Terus saya lihat review-reviewnya juga bagus dari sisi eksterior dan interior pun saya lihat, wah ada perubahan yang cukup signifikan nih. Baik dari display, kemudian tambahan-tambahan feature lainnya, dan saya melihat lebih keren lah, lebih elegan untuk sebuah kendaraan leather frame gitu. Dan saya akhirnya memilih Fortuner untuk sebagai kendaraan operasional saya. Jadi menurut Mas Anton ini Fortuner ini boleh dibilang sebenarnya melambangkan Mas Anton sendiri ya. Iya betul ya, Mas Pras. bahwa walaupun kita badan kecil, mimpi harus besar sebesar mobil Fortuner yang tangguh menghadapi segala medan. Betul Mas. Begitu Mas. Betul Mas Pras. Luar biasa sekali loh. Milih mobil aja ada filosofinya nih. Kalau orang sukses tuh begini nih. Iya. Kalau dari pengalaman Mas Anton sendiri, pelayanan dari saya khususnya Pras sebagai sales yang melayani Mas dalam pembelian Toyota Fortuner ini, dan sebelum-sebelumnya juga pernah membeli di Auto 2000 Sudirman Mas ya gitu. Menurut Mas pelayanan kami seperti apa Mas? Pertama, saya adalah pelanggan setia dari Auto 2000 Sudirman, dan saya adalah sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh Mas Pras kepada saya. Jadi sebagai marketing, servisnya, informasi, semua hal dibantu oleh Mas Pras. Kadang hal-hal kecil, hal-hal yang kadang-kadang kita tidak kita pikirkan dibantu oleh Mas Pras, dan saya sangat senang sekali lah, informasinya clear, semua prosesnya berjalan dengan cepat gitu, dan sangat dibantu lah. Dan saya kalau mau beli mobil selalu ke Mas Pras, karena Mas Pras ini saya akuin top, marketing paling top pokoknya di Auto 2000. Wah, terima kasih Mas. Saya dulu sales nggak sekeren Mas Pras. Mas Pras oke lah, servisnya oke. Jadi bagi teman-teman yang mau beli Toyota, ingat Mas Pras
Mas Pras. Jadi saya sangat puas dengan pelayanan di Auto 2000 Sudirman dan Mas Pras. Pokoknya top lah. Mantap. Kasih Mas Anton nih kayaknya berlebihan juga nih. Nah, kalau misalkan diibaratkan nilai nih Mas, ya, kalau Mas Anton secara pelayanan kami dikasih nilai antara 1 sampai 10. Iya. Kira-kira mau ngasih nilai berapa Mas Anton? Saya kasih nilai 9,75. Nilai yang hampir sempurna. Jadi saya kasih Mas Pras dan Auto 2000 Sudirman 9,75, dan saya sangat puas sekali, dan saya selalu merekomendasikan teman-teman saya, kenalan saya kalau mau beli Toyota ke Mas Pras. Mantap. Terima kasih Mas Anton. Mudah-mudahan mobil barunya ini membawa berkah baru, membawa semangat baru untuk keluarga, dan mudah-mudahan kedepannya makin sukses. Ya, semoga nanti kembali lagi nambah mobil atau ganti mobil lagi, selalu hubungin Pras dan Auto 2000 Sudirman. Amin Mas Pras. Dan mudah-mudahan selama menggunakan mobil ini selalu diberikan kelancaran dan keselamatan. Kita berdoa bersama menurut ajaran masing-masing ya Mas ya. Ya. Saya akan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih Mas Anton. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki Toyota Fortuner seperti Mas Anton ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah atau klik kolom judul. Di bawahnya ada deskripsi, di situ ada harga dan nomor kontak yang bisa dihubungin. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adi Pras. Saya Adi Pras. Saya Anton. Pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan khilafan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.